Assalamualaikum semuanya, selamat datang lagi di channel Rani Givanda. Buat teman-teman yang baru gabung atau baru ketemu sama channel ini, FYI, channel ini adalah channel untuk mengedukasi teman-teman seputar kesehatan gigi dan mulut. Jadi, buat teman-teman yang pengen tahu atau punya keresahan seputar gigi dan mulut dan pengen tahu apa aja solusinya, pastiin buat like, komen, dan subscribe di sini. Jangan lupa bunyiin loncengnya juga. Di video kali ini aku bakal bahas pertanyaan yang sering banget diulang-ulang ditanyain teman-teman. Jadi semoga bisa ngewakilin ngejawab keresahan teman-teman. Langsung aja, ini dia videonya. Healthy teeth, healthy you. Healthy teeth, healthy you. Healthy teeth, healthy you. Di video sebelumnya banyak banget yang ngeluhin lagi sakit gigi. Jadi sekaligus buat teman-teman yang lagi cari cara penanganan pertama sakit gigi dari rumah, teman-teman bisa banget simak video aku yang ini. Pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum Mbak, saya punya masalah gigi berlubang dan bau. Saya sudah pergi ke dokter, tapi karena pandemi jadi terhenti. Karena keterbatasan di masa pandemi, teman-teman bisa pending progres gigi berlubang teman-teman dengan cara yang gampang banget, tapi sering banget disepelein. Padahal kalau misalnya cara ini dilakuin dengan tepat, insya Allah nggak akan pernah ada gigi berlubang dan nggak akan pernah terbentuk karang gigi, teman-teman. Jadi caranya pasti teman-teman juga udah tahu, wajib banget sikat gigi sebelum tidur. Kenapa sih sebelum tidur wajib banget sikat gigi? Kenapa nggak pas mandi aja? Karena kalau misalnya pas kita lagi sadar atau kita nggak tidur, itu kan banyak banget aktivitas di rongga mulut. Misalnya kayak kita ngomong, makan, ngemil, yang mana itu akan memicu produksi dari air liur, pergerakan lidah, dan lain sebagainya. Dimana lidah, air liur ini adalah tentara-tentara yang ngejaga rongga mulut kita. Nah, ketika kita tidur, kan nggak ada aktivitas di rongga mulut, dan sering banget kita ngerasa abis bangun tidur itu kita haus. Nah, itu artinya produksi air liur ketika kita tidur itu menurun, terus lidah juga nggak ada pergerakan kan. Nah, di sana artinya tentara rongga mulut kita itu lagi nggak bekerja, mereka juga istirahat pas kita tidur. Alhasil bakteri-bakteri yang awalnya pas kita sadar itu mereka ada yang ngejagain si tentara-tentara kita tadi, tapi pas kita tidur nggak ada yang ngejagain, dan akhirnya mereka bisa dengan suksesnya bikin lubang, ngebentuk rumah atau karang gigi, dan lain sebagainya. Plus juga gunakan dental floss atau benang gigi untuk menjangkau daerah sela-sela gigi. Gigi yang berlubang besar ditambal atau dicabut. Jadi di pertanyaan ini ada dua aspek yang harus teman-teman perhatiin. Yang pertama, gigi yang berlubang besar. Yang kedua, dari pilihan perawatannya, ditambal atau dicabut. Gigi yang berlubang besar ini terkadang perspektifnya berbeda-beda. Apakah tingkat keparahan kondisi gigi berlubang teman-teman ini masih di lapisan pertama atau email, lapisan kedua atau dentin, lapisan ketiga atau pulpa yang isinya syaraf dan pembuluh darah, atau bahkan udah menyebar ke jaringan sekitar akar. Karena bisa aja walaupun di permukaan terlihat lubangnya itu masih kecil, tapi bisa jadi tingkat keparahannya udah ada di lapisan kedua, ketiga, atau bahkan udah sampai ke jaringan sekitar akar, teman-teman. Jadi biar teman-teman tahu tingkat keparahan dari gigi berlubang teman-teman wajib banget simak video aku sebelumnya yang ini. Udah sering banget aku sebutin kalau misalnya cabut gigi adalah pilihan terakhir atau perawatan terakhir kalau misalnya udah nggak ada perawatan lain yang memungkinkan untuk dilakukan, atau misalnya dari pertimbangan pasien itu tidak menyanggupi untuk dilakukan perawatan lain, baru bisa dicabut. Tapi lebih baik ketika gigi masih bisa dipertahanin, terus juga masih bisa dirawat, entah itu perawatannya tambal ketika lubang giginya masih di lapisan pertama atau kedua, atau harus dilakukan perawatan saluran akar dan lain sebagainya. Sakit gigi 3 minggu guys, nggak ngerti lagi, heran menderita setiap hari, dan pertanyaannya sampai kapan aku harus konsumsi obat sampai ginjalnya rusak. Ya Allah yang sabar ya kak, semoga ini bisa menjawab. Analoginya ibarat atap rumah yang bocor itu sebagai gigi yang berlubang. Terus kalau misalnya pas hujan itu kan rumah kita jadi banjir. Selama ini kita atasin cuma dengan kita nampung air pakai ember di bawah atap rumah yang bocor tadi. Tapi kan lambat laun embernya penuh, rumah bakal banjir lagi kan. Jadi ember ini cuma sifatnya sementara. Atau misalnya teman-teman gunain bahan-bahan herbal misalnya kayak minyak cengkeh atau misalnya bawang putih yang dikunyah dan lain sebagainya, yang memang ada efek untuk meredakan nyeri, tapi itu sifatnya hanya sementara. Ibarat misalnya kita tadi nampungnya pakai ember, sekarang ganti nampung pakai baskom, terus besok lagi diganti ember yang lebih besar dan lain sebagainya. Jadi nggak akan pernah selesai. Solusinya teman-teman bisa simak di pertanyaan berikutnya. Caranya sakit gigi biar sembuh dan nggak balik lagi. Yang pertama, kita harus hilangin dulu penyebabnya dengan cara melakukan perawatan di dokter gigi. Misalnya teman-teman punya sakit gigi berlubang, terus teman-teman nggak putus mata rantai penyebabnya, alias di sini penyebabnya adalah infeksi
infeksi bakteri, cuma redain sakit gigi berlubang teman-teman dengan minum obat terus-menerus. Lambat laun kita tetap ngebiarin sumber infeksinya. Bisa jadi suatu saat hujan yang datang itu adalah hujan yang sebelumnya nggak pernah bisa kita atasin. Dan bisa berakibat munculnya kondisi yang lebih parah kayak gini. Sebelum bertambah parah gigi berlubangnya, teman-teman bisa banget buat segera datang ke dokter gigi. Udah ditambal tapi kenapa masih sakit lagi? Teman-teman, yang namanya tambal gigi itu adalah sebuah perawatan restorasi. Artinya mengembalikan gigi menjadi bentuk yang sebelumnya, mengembalikan fungsinya untuk mengunyah dan lain sebagainya. Bukan digunakan untuk mencegah gigi berlubang. Bukan berarti udah pernah ditambal, besok nggak akan pernah berlubang lagi. Kalau misalnya kebiasaan kita sama aja. Ibarat rumah kita di atasnya itu ada pohon kelapa. Terus kelapa yang ada di situ itu sering banget jatuh dan bikin genteng rumah kita bolong. Nah, terus kita udah perbaikin tuh si genteng. Nah, tapi kalau misalnya pohon kelapanya masih di situ dan buahnya masih sering jatuh, ya sama aja. Genteng yang udah kita perbaiki ya bakal bolong lagi. Pohon kelapanya harus dihilangin alias penyebab dari gigi berlubang tadi harus dihilangin. Jadi teman-teman harus cross check nih. Teman-teman yang pertama gunain pasta gigi yang mengandung fluoride yang konsentrasinya itu 1000 sampai 1500 ppm. Teman-teman juga harus cross check cara teman-teman nyikat gigi itu udah bener atau belum, udah tepat atau belum. Teman-teman bisa cross check di video yang ini karena ada 13 kesalahan menyikat gigi orang Indonesia yang sering banget dilakuin dan diulang-ulang. Jadi teman-teman wajib banget simak video aku yang ini. PSA apa bisa di cover BPJS ya? Ditanggung kok teman-teman sama BPJS kalau memang indikasi. Teman-teman bisa datang ke FKTP atau fasilitas kesehatan tingkat pertama di dokter gigi umum yang kerjasama sama BPJS atau ke puskesmas. Nanti akan diberikan rujukan, teman-teman bisa datang ke FKTL, fasilitas kesehatan tingkat lanjut di rumah sakit yang nantinya PSA akan ditangani oleh dokter gigi spesialis konservasi. Dok, gimana kalau gigi gerahamnya terlanjur dicabut? Kalau misalnya gigi yang dicabut adalah gigi permanen, berarti nggak akan pernah bisa tumbuh lagi. Jadi, teman-teman bisa gunain gigi tiruan, yang mana jenisnya macam-macam, bisa disesuaikan kondisi dan kebutuhan teman-teman. Ada gigi tiruan lepasan yang bisa dilepas pasang oleh pasien, ada gigi tiruan cekat yang sifatnya itu permanen alias hanya bisa dilepas dan dipasang oleh dokter gigi. Terus juga ada implan dan lain sebagainya, bahkan ada gigi tiruan lengkap kalau misalnya gigi yang hilang itu semuanya. Kira-kira perlu nggak sih kalau misalnya di next video aku bakal bahas kayak macam-macam gigi tiruan, mungkin sampai biayanya dan lain sebagainya. Kira-kira perlu atau enggak, teman-teman butuh atau enggak? Kalau misalnya butuh, teman-teman please banget tulis komentar di bawah ini. Gigi taring saya digigit sama tukang behel saya, tapi sayanya nggak mau. Terus gimana kembalikan gigi taringnya, dok? Terima kasih. Gigi adalah organ ektoderm yang nggak pernah akan bisa tumbuh lagi. Jadi ketika gigi itu rusak, gigi itu patah, gigi itu retak, gigi itu cuil atau cuma patah dikit gitu, itu nggak akan pernah bisa tumbuh lagi. Beda kalau kayak kuku, rambut, misalnya rusak atau patah atau rontok, masih bisa kembali kayak semula. Tapi kalau gigi nggak akan bisa. Itulah alasan kenapa ada dokter gigi. Yang mana ketika gigi rusak, itu hanya bisa direstorasi dengan perawatan seperti tambal gigi, atau misalnya masang crown, gigi palsu inlay atau onlay, dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai menyesal mulai dari sekarang. Jangan lupa jaga kebersihan dan kesehatan gigi dan mulut teman-teman. Dan jangan lupa subscribe channel Rani Givanda. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe videonya di sini. Assalamualaikum, makasih banyak. Healthy teeth, healthy you.